Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Vina Febriandari, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 2. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Gustayu Prima Prabandari, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 2. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Gusti Agung Rada Paramita, nomor absen 7, kelas 10 MIPA 2. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Niputina Kesha Anandika, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 2. Om Swastiastu. Perkenalkan saya Putri Nia Salika Putri Darmawan, absen 36 dari 10 MIPA 2. Jadi, konsep atau teori atom pertama kali dikemukakan oleh dua orang filsuf pada zaman Yunani kuno yang bernama Demokritus dan Leucippus. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengemukakan ide mengenai partikel terkecil ini yang disebut dengan atom. Atom sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu atomos. A sendiri berarti tidak, dan tomos artinya dibagi. Jadi, atomos berarti tidak dapat dibagi lagi atau invisible. Sehingga atom berarti bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Mereka menyebutkan bahwa atom adalah unit terkecil penyusun semua materi yang ada di sekitar kita. Karena atom adalah unit terkecil, maka atom tidak bisa dibagi lagi atau diubah-ubah lagi. Sayangnya, gagasan ini mendapat banyak kritik dari filsuf-filsuf lain dan dianggap hanya sebuah wacana karena tidak disertai oleh penelitian. Akibatnya, gagasan mengenai atom tidak muncul berkembang lagi selama berabad-abad lamanya. Sampai pada akhirnya, pada awal abad ke-18, John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum kelipatan perbandingan, dan hukum perbandingan tetap. Perkembangan teori atom. Pertama, ada teori atom Dalton pada tahun 1803. Lalu, Thomson mencetuskan teorinya. Setelah itu, ada Rutherford yang mencetuskan teori atomnya. Kemudian, disempurnakan oleh teori atom dari Niels Bohr. Selanjutnya, pada tahun 1926 sampai saat ini adalah teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, teori atom Dalton. Gagasan mengenai atom kembali muncul pada tahun 1802 di Eropa ketika seorang ilmuwan berasal dari Inggris yang bernama John Dalton merumuskan teori atom yang pertama. Dalam teorinya, ia mengemukakan beberapa hal, diantaranya: yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Hal ini sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Demokritus dan Leucippus. Yang kedua, Dalton mengemukakan bahwa bentuk atom adalah seperti bola pejal yang sangat kecil dan setiap unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk membentuk unsur-unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom sejenis memiliki sifat yang sama, seperti volume, bentuk, maupun massa. Dan yang keempat, dalam reaksi kimia dapat terjadi pemisahan atau penggabungan atom. Dan yang kelima, senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda dengan rasio yang spesifik. Bentuk model atom Dalton memberikan gambaran model atom seperti bola pejal atau model bola biliar. Adapun kelebihan teori atom Dalton, diantaranya 1. Dapat meningkatkan minat penelitian terkait model atom. Yang kedua, dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dan yang ketiga, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Adapun beberapa kelemahan teori atom Dalton, diantaranya 1. Masih ada partikel subatomik yang menyusun atom, seperti proton, neutron, dan elektron.
Dan yang kedua, atom-atom yang sejenis dapat memiliki massa yang berbeda. Dan yang ketiga, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Dan yang keempat, beberapa unsur tidak terbentuk dari atom-atom, melainkan dari molekul, seperti molekul unsur yang terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah yang tertentu. Thomson adalah seorang fisikawan yang berasal dari Inggris yang melakukan percobaan dengan tabung katode. Tabung katode adalah tabung yang sebagian besar udaranya telah disedot keluar. Tujuan Thomson melakukan percobaan tersebut untuk mengetahui muatan yang ada di dalam atom. Dari percobaannya, Thomson mengemukakan beberapa pendapat. Yang pertama, yaitu Thomson menyimpulkan bahwa dalam atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat sesuatu yang bermuatan negatif yang ia sebut dengan elektron. Yang kedua, Thomson juga menyimpulkan bahwa atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yang disebut dengan partikel subatomik. Karena sebagian besar unsur yang ada di alam bersifat netral, ia berpendapat bahwa atom juga memiliki muatan positif di dalamnya. Bentuk model atom Thomson menggambarkan atomnya sebagai bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti roti kismis. Dari atom J.J. Thomson memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan partikel subatomik. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford pada tahun 1911. Seorang fisikawan asal New Zealand bernama Ernest Rutherford bersama dua muridnya yaitu Ernest Marsden dan Hans Geiger melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui susunan atom, di mana percobaan yang dilakukan yaitu dengan menembakkan sinar alfa, yaitu sinar dengan muatan positif ke lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel pada sinar alfa tersebut menembus melewati lempeng emas. Namun, ada sebagian yang mengalami pembelokan atau bahkan terpantulkan. Dari percobaannya tersebut, ia mengemukakan beberapa pendapat, yaitu pertama, yaitu atom terdiri atas muatan positif yang berkumpul di bagian tengah, yang disebut sebagai inti atom, dan dikelilingi oleh muatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, yaitu mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Yang ketiga, yaitu secara keseluruhan atom bersifat netral karena samanya jumlah muatan positif dan muatan negatif. Yang keempat, yaitu selama mengelilingi inti atom terbentuk gaya sentripetal pada elektron akibat gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb antara muatan positif dan muatan negatif. Yang selanjutnya yaitu kelebihan teori atom Rutherford dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Yang kedua yaitu dapat mengemukakan keberadaan inti atom. Selanjutnya yaitu kelemahan teori atom Rutherford. Yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Kedua yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Yang keempat adalah teori atom dari Niels Bohr tahun 1913. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan merupakan ilmuwan pertama yang mencoba membuktikan bahwa energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Niels Bohr melakukan percobaannya menggunakan spektrum atom hidrogen dengan menggabungkan hasil percobaannya dengan teori atom dari Rutherford dan teori kuantum Planck. Dari percobaannya, Niels Bohr mendapat kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron mengelilingi inti atom dalam lintasan atau orbit tertentu yang disebut dengan kulit atau tingkat energi elektron, dan dasar inilah yang dipergunakan untuk menentukan konfigurasi elektron dalam suatu atom. Yang ketiga, elektron-elektron berada di dalam lintasan yang energinya relatif tetap. Yang keempat, elektron bisa berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi dan berpindah ke lintasan yang lebih rendah dengan memancarkan energi, sehingga energi elektron tidak akan berkurang. Yang kelima, selama elektron berada di dalam lintasannya, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diserap ataupun dipancarkan. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum kelipatan dari 2H/3pi. Nilai pi adalah 3,14. Yang selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan dari teori atom Niels Bohr. Kelebihan teori atom Niels Bohr adalah yang pertama, menjawab kelemahan dalam model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen. Sedangkan kelemahan dari teori atom Niels Bohr adalah yang pertama, adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian dari Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa bersamaan dengan orbit. Yang kedua, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Yang kelima, ada teori atom modern atau teori mekanika kuantum. Teori ini merupakan teori atom yang paling baru. Modelnya berupa atom dengan proton dan intinya berada di tengah, sedangkan elektronnya mengelilinginya dalam suatu orbital. Teori atom ini diperkenalkan oleh beberapa orang ilmuwan. Ilmuwan pertama adalah Louis de Broglie pada 1924. Menurutnya, atom dapat dipandang sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Pernyataannya ini disebut dengan teori dualisme. Karena adanya teori dualisme, menyebabkan posisi elektron tidak dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, ada Erwin Schrödinger. Pada 1926, ia merumuskan suatu persamaan matematis mengenai sifat seperti partikel dan sifat seperti gelombang yang dimiliki oleh elektron. Pernyataannya ini disebut dengan persamaan gelombang Schrödinger. Penyelesaian dari persamaan gelombang Schrödinger ini menghasilkan suatu fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Orbital digambarkan sebagai awan elektron di mana kerapatan awan menentukan peluang posisi elektron. Yang ketiga ada Werner Heisenberg. Pada 1927, ia mengajukan asas ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya saja. Teori mekanika kuantum atau teori atom modern ini memiliki kelebihan. Kelebihan pertama, dapat menjelaskan posisi kebolehjadian dari elektron. Yang kedua, dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur besar energi eksitasi dan emisinya. Dan yang keempat, dapat mengidentifikasi proton dan neutron dalam intri. Selain memiliki kelebihan, teori atom ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron yang tunggal. Yang kedua, model atom modern juga sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, contohnya hewan. Kesimpulan yang didapat dari 5 penjelasan teori atom tadi dapat dituliskan sebagai berikut.
Yang pertama, Dalton menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, ada Thomson yang menyatakan bahwa atom merupakan partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Ketiga, ada Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Keempat, ada Niels Bohr yang menyatakan bahwa elektron yang mengelilingi atom berada pada lintasan atau tingkatan energi yang tertentu. Yang kelima, teori mekanika kuantum menemukan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Sekian video penjelasan perkembangan teori atom dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih banyak sudah menonton. Parame Santi. Om Santi, 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 Om.